Shalom buat kita semua. Pada saat ini saya akan membahas mengenai penerapan metode kristologi fungsional dalam berbagai konteks. Pertama, saya akan membahas konteks pergumulan yang berada di Eropa, dan yang kedua di Amerika, dan yang ketiga berada di Afrika, dan yang keempat di Asia. Kita juga akan membahas mengenai fungsi dan tujuan mempelajari metode kristologi fungsional dalam pergumulan lokal. Nah, pertama kita akan membahas konteks pergumulan yang berada di Eropa, tapi sebelumnya kita harus memahami apa itu kristologi. Kristologi adalah pribadi atau doktrin tentang Kristus. Nah, atau bisa juga dikatakan yang menekankan karya Yesus yang pernah Yesus lakukan kepada manusia. Nah, berbicara tentang pergumulan di Eropa, ada salah satu anggapan bahwa Yesus atau gambar Yesus itu dianggap berubah-ubah. Jadi di sini salah satu cara untuk mengilustrasikan adalah dengan melihat bagaimana Yesus diungkapkan dalam kesenian. Jadi sejak semula Yesus digambarkan secara simbolis dan alegoris. Salah satu gambar yang diminati mereka atau yang digemari mereka adalah gambar ikan atau anak domba. Namun pada abad ke-19 mereka ingin mengetahui Yesus yang sebenarnya. Jadi mereka tidak percaya bahwa Yesus yang pernah hadir di dunia ini tidak diberitakan oleh Alkitab, melainkan itu adalah mitos. Nah, di sini kita akan membahas mengenai penerapannya. Di sini ada Bat yang menganggap bahwa pandangan mereka mengenai Yesus yang hadir di dunia ini bukan diberitakan Alkitab. Inilah yang ditentang Bat seorang teolog dengan jelas bahwa Yesus yang sejarah itu atau Yesus yang pernah hadir itu diberitakan oleh Alkitab. Makanya di sini ada teologi Bat yang disebut teologi remembered, yang disebut dengan teologi krisis atau juga teologi dialektis. Dan yang kedua kita akan membahas mengenai konteks pergumulan di Amerika. Nah, di Amerika sendiri kaya akan sumber alam, namun banyak kemelaratan yang terjadi pada saat itu karena banyak orang yang ingin sekelompok orang yang ingin memperkaya dirinya sendiri. Di sini juga ada orang Amerika Latin memandang Yesus dinilai dari patung-patung. Di sini bagaimana mereka memperingati penderitaan Yesus itu? Kanon mereka memperingatinya dengan melakukan penguburan diri sendiri atau penyiksaan diri sendiri dengan memikul salib. Nah, penerapannya di sini ada John Cone, teologi yang berkulit hitam, yang pertama memperkenalkan yang namanya berluaskan disebut teologi hitam ini. John di sini mempertanyakan kembali hasil konsili Nicea pada tahun 325 yang menyatakan bahwa Kristus adalah sehakikat dengan Bapa, dan di sini juga adalah konsili Chalcedon pada tahun 451. Di sini juga yang menyatakan bahwa kedua kodrat yang ilahi dan manusiawi tidak terbagi dan tidak terpisah dan tidak tercampur dan tidak juga berubah. Jadi di sini menganggap kedua hal itu adalah memang benar-benar satu, bahwa pribadi Yesus itu adalah benar-benar Yesus itu sendiri. Kita akan memasuki ke dalam konteks pergumulan di Afrika. Di Afrika sendiri juga ada Philip Potter yang mantan sekretaris gereja dewan-dewan menganggap ada mereka membangun sebuah kapal, dan kapal mereka diberi nama Yesus. Jadi di sini ada nama Yesus digunakan secara tidak baik gitu. Jadi nama Yesus digunakan secara sembarangan. Jadi di sini juga kita akan membahas penerapannya. Di sini ada 4 gelar nama Yesus yang disebut di sini, yaitu yang pertama Kristus sebagai pemenang, dan yang kedua di sini Kristus sebagai kepala suku, dan yang ketiga adalah Kristus sebagai leluhur, dan yang keempat Kristus sebagai dukun. Jadi keempat gelar ini mereka menganggap bahwa Kristus pernah hadir dalam kehidupan mereka. Nah, konteks pergumulan di Asia, di sini di Asia ada pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat di Asia sendiri. Misalnya di negara Asia, di Filipina, Bangladesh, ada 2 negara yang penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Dan di sini juga karena itu pada umumnya dalam masyarakat Asia terjadi gap ekonomi antara yang miskin dan antara yang kaya. Jadi di sini penerapannya, di sini ada seorang namanya seorang Song, yaitu yang ingin membuat argumennya bahwa Allah aktif dalam budaya dan agama.
Jadi Allah itu hadir dalam pergumulan mereka, walaupun mereka dalam penderitaan, tetapi mereka selalu menolong. Kita juga akan masuk ke dalam fungsi dan tujuan mempelajari metode kristologi fungsional dalam berbagai konteks. Di sini saya mengambil salah satu contoh sebuah konteks pergumulan lokal yang saya wawancarai beberapa anggota jemaat gereja. Jadi di Gunung Bango adalah sebuah gereja yang terletak di Sekampak, ya, Kecamatan Turgamba. Itu pendetanya Lamsiar, ya, yang mereka mengalami sebuah pergumulan, yaitu akibat COVID-19 ini mereka terhambat, apalagi masalah panen kelapa sawit. Jadi mereka terhambat untuk menjual kelapa sawit ini karena pabrik banyak yang ditutup. Jadi ini mempengaruhi perekonomian masyarakat yang berada di Gunung Bango ini, terkhusus jemaatnya. Jadi di sini pemahamannya, di sini ada, menurut saya mewawancarai Prahangir di sini, yaitu Sontar Purba, yang memahami bahwa Yesus itu dipahami sebagai seorang juru selamat. Yesus itu adalah yang memberikan pasu-pasu berkat. Jadi dalam setiap pergumulan HKI yang berada di Gunung Bango ini, Amang ini menganggap bahwa itu semua akan berlalu. Di sini juga ada menurut pendeta Lamsiar, kalau kita melihat permasalahan, menurut dia, menurut Amang ini, bahwa Yesus bisa disebut atau dipandang peranan sebagai Amang atau Bapa. Artinya bahwa Yesus dipahami sebagai inganan menjelo. Artinya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dalam setiap pergumulan mereka. Sampai di situ penjelasan saya. Terima kasih.